warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erona Budi Wijaya, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 untuk mahasiswa semester 4 Program Studi Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk mahasiswa keperawatan lain apabila berkenan seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep stres, rentang sehat sakit, dan mekanisme coping. Dalam video ini akan saya bagi menjadi 3 part. Untuk video ini akan membahas tentang konsep stres secara umum. Kemudian nanti di video kedua akan ada rentang sehat sakit dan juga mekanisme coping seperti itu. Jadi ada 3 video. Untuk mahasiswa saya, silakan presensi di masing-masing video. Baik video pertama tentang konsep stres secara umum, kemudian video kedua tentang sehat sakit dalam kesehatan jiwa, dan juga mekanisme coping. Di sana sepertinya ada pretest, jadi silakan presensi sambil mengerjakan pretest. Ya, nanti akan saya contohkan pada video ini. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Next. Baik, ini materi pertama tentang konsep stres secara umum ya. Semoga perkuliahan ini tidak membuat stres ya. Jadi tidak makin stres seperti itu ya kuliah di keperawatan. Jadi kita memahami saja konsep stres, kita mengetahui, memahami dan juga bisa mencegah agar kita tidak menjadi stres yang berlebihan sehingga kita menjadi individu yang sehat baik secara fisik, kemudian mental, sosial, dan juga spiritual. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Jadi silahkan kerjakan soal di bawah ini ya. Jadi ada 3 soal. Silahkan kerjakan di kolom komentar dengan menuliskan nama, NIM, dan juga kelas, serta pertanyaan dan langsung jawaban. Seperti itu ya, misalkan 1 jawabannya apa, 2 apa, dan 3 apa. Ya, baik. Saya rasa saya berikan waktu 30 detik ya untuk menyelesaikan soal. Kemudian nanti akan saya lanjutkan, saya pandu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya rasa 30 detik sudah selesai. Bagi yang belum menyelesaikan, silakan tetap dilanjutkan sambil mendengarkan rekaman video saya ini ya, agar nanti semakin paham ya. Tapi saya berharap ini kan pretest, jadi selesainya silahkan dikirimkan ya. Nanti akan ada perbaikan ataupun ada pemahaman selanjutnya. Baik, next. Baik, ini adalah konsep stres, definisi dari stres. Apa sih stres itu? Yaitu adalah reaksi dari diri yang muncul baik secara fisik maupun secara psikologis dari pencetus ataupun stresor yang ada. Jadi dia dari luar. Nah, stres mengacu pada ketidakseimbangan antara permintaan yang dirasakan dan kemampuan individu yang dirasakan untuk meresponnya. Jadi dia ada ketidakseimbangan antara permintaan dari luar yang dirasakan dan kemampuan individu yang ingin meresponnya. Contohnya apa? Contohnya pada soal pretest tadi. Saya menghendaki untuk menyelesaikan dalam waktu 30 detik. Itu permintaannya. Tapi kemampuan individu bagaimana? Apakah bisa 3 soal tersebut diselesaikan dalam 30 detik, apalagi ngetik seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak bisa dilakukan, ketika bingung dan juga lain sebagainya, itu terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan kemampuan individu. Nah, muncullah stres. Nah, inilah konsep yang
contoh yang real yang terjadi saat ini ya. Baik, semoga ini tidak menjadikan stres ya. Saya rasa tetap diselesaikan saja pretestnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya definisinya adalah stres merupakan respon negatif dari tubuh terhadap kesulitan dan masalah yang dihadapi. Jadi dia adalah respon negatif yang muncul dari tubuh terhadap apa yang ia sampaikan, terhadap apa yang ia ingin lakukan, tapi tidak terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Itu definisi dari stres. Kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, ini ada tingkatan stres menurut Stewart dan juga Wiedeberg. Ada stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Kita akan bahas terlebih dahulu stres ringan. Apa sih stres ringan? Yaitu merupakan stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Jadi dia tidak merusak fisiologisnya, tidak merusak organ-organnya, tidak merusak perilaku dan lain sebagainya. Jadi stres ringan ini umumnya dirasakan dan dihadapi oleh setiap orang secara teratur. Jadi sering dihadapi dan ataupun sering terjadi pada diri kita. Bisa jadi seperti apa? Lupa, kebanyakan tidur, kemacetan, dikritik, kemacetan dengan bunyi klakson dan lain sebagainya, kemudian kita dikritik pedas dan lain sebagainya, itu membuat kita stres ringan, tapi tidak menyebabkan fisiologis kita terganggu, baik itu deg-degan, keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, stres ringan ini atau situasi seperti ini tuh biasanya berakhir dalam beberapa menit atau beberapa jam. Dan biasanya tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus-menerus oleh individu tersebut. Jadi stres ringan ini akan hilang dalam waktu menit ataupun jam setelah dia mengalaminya. Jadi misalkan tadi stres dengan pretest seperti itu bisa jadi hanya beberapa menit langsung hilang. Atau 1 jam setelah ini akan tidak stres lagi dengan pertanyaan yang muncul karena sudah paham tentang jawaban dari pretest tadi seperti itu. Tapi ketika dia dihadapi secara terus-menerus, misalkan mahasiswa setiap jam ada pretest yang tidak tahu soal dan lain sebagainya, tidak tahu materi dan lain sebagainya, dosennya killer dan lain sebagainya, itu bisa jadi dia akan menimbulkan suatu penyakit yang nanti akan masuk ke stres selanjutnya, bisa jadi derajatnya lebih tinggi, ke stres sedang ataupun ke stres yang lebih berat. Nah, itulah yang harus kita pahami sehingga kita bisa menghilangkan stres ini. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah tingkatan stres yang kedua, yaitu stres sedang. Dia adalah merupakan stres yang terjadi lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, seperti pada waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi dia sampai beberapa jam, sampai terfikirkan ataupun bahkan berhari-hari. Nah, contohnya itu seperti kesepakatan yang belum selesai, kemudian sebab kerja yang berlebihan, kemudian mengharapkan pekerjaan baru yang tidak kunjung datang, permasalahan keluarga, seperti itu. Ketika ini permasalahan tidak diselesaikan, permasalahan ini tidak dicabut dari akarnya, maka situasi seperti ini dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang. Bisa jadi tensinya semakin tinggi, bisa jadi dia semakin deg-degan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada respon fisiologisnya. Baik, next. Baik, ini adalah tingkatan stres yang paling berat, yaitu stres berat atau yang paling tinggi derajatnya, stres berat. Harapannya setiap manusia ketika menghadapi suatu permasalahan tidak sampai ke stres berat. Karena stres berat itu apa? Dia adalah merupakan stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hubungan suami istri yang tidak harmonis, kemudian kesulitan finansial dan penyakit fisik yang lama yang menahun seperti itu, dan bisa menjadi post traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, ini harus hati-hati. Seperti waktu mata kuliah sebelumnya, tema sebelumnya itu kan membahas tentang bencana ya. Itu harus hati-hati. PTSD kan dia stres yang terlalu lama sehingga trauma ini menyebabkan stres terlalu lama sehingga memperparah dari si pasiennya ya. Jadi harus kita cegah agar tidak memberat di sini ya. PTSD, post traumatic stress disorder ya. Baik, next.
Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi stres ini? Ada kemampuan individu untuk mempersepsikan stresornya. Nah, jika stresor dipersepsikan akan berakibat buruk bagi individunya, maka tingkat stres ini akan dirasakan semakin berat. Jadi, sebaliknya, jika stresor dipersepsikan tidak mengancam dan individu tersebut mampu untuk mengatasinya, maka tingkat stres yang dirasakan akan lebih ringan. Nah, ini kemampuan individu mempersepsikan stresor ini akan dibahas pada mekanisme coping terkait dengan sumber coping, yaitu personal ability atau kemampuan personalnya. Jadi dia berpikiran bahwa saya mampu, kemudian positive belief-nya saya yakin menghadapi ini, sehingga stres ini akan bisa dilalui, sehingga stres ini tidak semakin memberat seperti itu. Ya, itu faktor yang mempengaruhi stres. Baik, yang kedua adalah intensitas terhadap stimulus. Nah, jika intensitas serangan stres terhadap individu itu tinggi, maka kemungkinan kekuatan fisik dan mental individu tersebut mungkin tidak akan mampu mengadaptasinya. Jadi, kita lihat intensitasnya. Kalau dia diserang secara terus-menerus, maka ya dia akan goyah, akan gagal dan lain sebagainya, seperti itu gitu. Makanya intensitas terhadap stimulus ini juga harus diperhatikan. Kalau memang itu stresor yang memang semakin lama semakin membuat kita stres, membuat kita pusing dan lain sebagainya, ya hindari, ya kita berpaling saja, tidak masalah, seperti itu. Kita selesaikan, nanti akan ada di mekanisme coping bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik, next. Baik. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah jumlah stresor yang harus dihadapi dalam waktu yang sama. Jika pada waktu yang bersamaan bertumpuk sejumlah stresor yang harus dihadapi, maka stresor yang kecil yang dapat menjadi pemicu itu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi stresor-stresor kecil itu diselesaikan. Kalau tidak, dia akan mengakibatkan reaksi kita itu berlebihan dan akan semakin menumpuk dan akhirnya stres ini akan semakin memberat dan akhirnya berdampak pada tubuh kita. Makanya ketika mendapatkan stresor yang jumlahnya banyak, selesaikan stresor ataupun hal-hal yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dekat ini. Sehingga tidak membuat terlalu berpikir, tidak membuat terlalu repot, dan lain sebagainya. Ya, baik. Selanjutnya adalah lamanya pemaparan stresor. Semakin lama stresor atau memanjangnya pemaparan stresor ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan individu dalam menghadapi stres. Sehingga kita perlu lihat berapa lama sih stresor ini muncul, berapa lama sih stresor ini harus diselesaikan. Karena semakin lama kita terpapar, maka akan semakin stres juga kita menghadapinya. Seperti ujian kalau terlalu lama kemudian dihadapkan dengan dosen killer dan lain sebagainya, itu akan berbeda ketika dia hanya berhadapan dalam waktu 10 menit dengan berhadapan dalam waktu lebih dari 1 jam. Itu lama. Seperti itu. Pasti akan berbeda stresor yang muncul di sana. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Nah, yang kelima adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi stresor yang sama. Ya, ini kalau konsep pada bencana itu resilient ya. Ketika dia pernah mengalami bencana sebelumnya, kemudian suatu ketika, suatu hari di tahun selanjutnya dia mengalami hal yang sama, dia akan semakin kuat menghadapi ini. Pun sama dengan kondisi stresor ini ataupun trauma ini. Dia sebelumnya dia pernah mengalami stres seperti ini, kondisi yang sama seperti ini, ya sudah, dia akan semakin resilient, dia semakin kuat karena dia memiliki pengalaman masa lalu dibandingkan dengan orang yang baru pertama bertemu. Misalnya pertama bertemu dengan dosen killer, dengan yang sering bertemu dengan dosen killer itu pasti berbeda untuk responnya ya. Makanya kita harus lihat seperti itu. Pengalaman masa lalu itu sangatlah penting ya. Baik. Selanjutnya yang keenam adalah tingkat perkembangan. Pada tingkat perkembangan tertentu terdapat jumlah dan intensitas stresor yang berbeda, sehingga risiko terjadinya stres pada tingkat perkembangan akan berbeda. Nah, selain itu, setiap perkembangan kehidupan seperti remaja, dewasa, dan juga lansia itu akan memberikan respon yang berbeda-beda dalam pemecahan
masalahnya. Misalkan seorang remaja, dewasa, dan lansia yang berpendidikan tinggi, SMA misalnya, atau sarjana ataupun S2 atau S3, ketika dia diberikan stresor yang sama pasti akan berbeda tingkat perkembangannya. Ya, bisa jadi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kemudian dipengaruhi oleh banyak hal seperti itu. Oke, cukup jelas ya terkait dengan tingkat perkembangan ini. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, kemudian apa sih menurut Potter and Perry faktor yang mempengaruhi stres? Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah faktor situasional, yaitu stres situasional yang terlibat dari perubahan pekerjaan atau pindahnya tempat tinggal dari diri sendiri ataupun keluarga, kemudian mendapatkan penyakit kronis juga menjadi kondisi stres situasional. Jadi ini cukup jelas ya. Stres situasional itu disebabkan karena situasi-situasi tertentu. Bisa jadi karena kita pindah tempat tinggal, pindah sekolahan, pindah kondisi lingkungan, kemudian mendapatkan penyakit, didiagnosa penyakit kronis misalkan, dan lain sebagainya, itu pasti akan menyebabkan stres karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya faktor yang lain yaitu faktor maturasional atau faktor perkembangan, kedewasaan. Nah, yaitu faktor yang terjadi sepanjang hidup. Nah, setiap perkembangan berbeda stresornya. Saat anak-anak, kemudian saat dewasa, saat lansia, itu pasti berbeda. Seperti itu untuk perkembangannya atau cara untuk menyelesaikan stres ini. Seperti itu, ya. Saya rasa ini cukup jelas ya faktor maturasional. Jadi dilihat dari tahap perkembangannya pada seperti pada penjelasan slide sebelumnya. Ya pasti berbeda. Oke. Baik. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor sosiokultural. Stresor dari lingkungan dan juga stresor sosial itu selalu menjadi awal mulanya pengembangan permasalahan. Jadi misalkan budaya yang tidak sesuai, sosial yang tidak mendukung, ataupun hal-hal lain yang dia itu tidak bisa diselesaikan dalam permasalahannya. Makanya sosiokultural ini menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kalau memang budaya yang tidak sesuai ya disampaikan, atau mungkin kita bisa menghindari budaya tersebut, atau bisa digabungkan menjadi alkulturasi misalnya dan lain sebagainya. Karena faktor sosiokultural ini juga akan menjadi stresor tertentu. Misalnya, makannya biasanya pedas, kemudian pindah ke wilayah lain menjadi manis dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus kita adaptasi, baik itu pola makan kita, ataupun makanan kita, ataupun bisa jadi adaptasi pada lingkungan kita, seperti itu. Ataupun kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan mencoba untuk masakannya, mencoba untuk komunikasinya, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup jelas ya terkait dengan faktor sosiokultural ini. Baik, next. Nah, ini adalah respon biologis terhadap stres. Stres itu kan respon biologis. Stres itu akan menyebabkan respon baik itu biologis ataupun psikologis untuk mengatasi ancaman yang dirasakan. Nah, kalau respon biologis itu tubuh akan menilai tubuh akan menilai suatu keadaan dan memutuskan apakah keadaan tersebut itu menyebabkan stres atau tidak. Jadi ketika ada stresor dari luar, tubuh itu akan menilai ini membuat saya stres enggak sih? Ini bisa saya lakukan enggak sih? Seperti itu. Ketika tubuh itu mempersepsikan bahwa stresor itu akan menyebabkan stres, maka hipotalamus akan mengirimkan sinyal kepada pituitary gland ataupun kelenjar pituitary dan juga medula adrenal untuk menghasilkan atau mensekresi ACTH ataupun adrenokortikotropik. Nanti akan ada penjelasannya di selanjutnya. ACTH ini akan stimulus kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon kortikosteroid. Nah, hormon kortikosteroid ini akan menghasilkan kortisol yang dia itu menyebabkan tubuh untuk mempertahankan kadar gula dalam darah. Jadi fungsinya kadar gula dalam darah yaitu membantu tubuh mengatasi stres dan membantu tubuh normal kembali. Jadi kan ada nih orang-orang yang merasakan bahwa saya stres, saya harus makan. Nah, itu bisa jadi dia kurang glukosa ya. Saya stres, saya makan, saya stres, saya
tidak makan saya semakin stres. Nah, makanya glukosa dalam darah ini penting untuk menstabilkan agar tubuh itu bisa mengatasi stres. Baik, next. Nah, selain kelenjar pituitari, hipotalamus juga mempengaruhi medula adrenal yang merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang mengontrol sistem keseimbangan tubuh. Nah, medula adrenal ini akan mensekresi hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu akan menurunkan aktivitas dari sistem saraf parasimpatik dan merangsang perubahan dalam tubuh seperti menurunkan sistem pernafasan, meningkatkan nadi dan tekanan darah. Nah, ketika stres hilang, sistem parasimpatik ini mengambil kontrol tubuh kembali ke kondisi normal. Nah, parasimpatik dan simpatik ini adalah dua-duanya itu saraf otonom di mana tidak sadar. Kita tidak sadar untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti berkeringat, kemudian mengedipkan mata, kemudian berdilatasi dan lain sebagainya, detak jantung dan lain sebagainya itu masuk dalam saraf otonom ya. Nah, nanti akan saya sedikit kasih gambaran bagaimana sih prosesnya. Saya rasa di sistem saraf pada saat semester-semester awal sudah pernah dibahas ya, tapi bisa jadi lupa, bisa jadi tidak ingat, bisa jadi saat itu tidak masuk perkuliahan dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa dicek lagi. Next. Baik, ini adalah respon biologis terhadap kelenjar hipotalamus dan juga pituitary gland itu ada di sini ya. Nih. Dia di bagian otak ya. Ini ada cerebrum, ini cerebellum, otak kecil itu cerebellum, otak besar itu cerebrum. Nah, hipotalamus dan kelenjar pituitary ini dia akan menghasilkan yang namanya ACTH yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ACTH ini akan merangsang adrenalin ini ya, adrenal gland ini atau kelenjar adrenalin ini untuk menghasilkan adrenalin dan juga kortisol yang nanti akan mempengaruhi apa? Yang akan mempengaruhi peningkatan saraf otonom terkait dengan parasimpatisnya untuk meningkatkan detak jantung, kemudian semakin nafas semakin cepat, kemudian ada penurunan dari aktivitas pencernaan, kemudian peningkatan tekanan darah dan juga convert glikogen tuh glukosa. Jadi dia menghasilkan glikogen ke glukosa untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah sehingga nanti lebih seimbang ya. Oke. Nah, ini respon biologis terhadap stres. Ini yang tadi sudah saya jelaskan juga pada slide sebelumnya. Ini lebih kepada gambaran-gambarannya saja. Nanti akan dibahas lebih detail di respon fisiologis terhadap stres. Baik, next. Saya review sejenak ya bahwa ini aspek fisiologisnya. Jadi ada parasimpatis dan juga simpatis. Kedua-duanya dia itu saraf otonom ya, jadi tidak berdasarkan kesadaran kita untuk mengaturnya. Jadi bisa jadi parasimpatik ini akan terjadi secara terus-menerus dari tubuh kita karena dia diatur oleh hipokondria seperti itu. Nah, sedangkan simpatik ini akan muncul pada saat stres itu pertama kali datang. Stresor itu datang dari luar. Parasimpatis ini yang akan bekerja. Nah, yang akan memiliki peran di mana dia ada di saraf tulang belakang, baik itu pada cervical, thoracalis atau lumbal ya. Nih, ya. Jadi dia ada hal-hal yang akan muncul pada flight or fight. Jadi apakah akan lari atau akan melawan. Nah, ini nih. Contoh yang akan muncul dilatasi pupil, kemudian menghambat salivasi, kemudian mereskan bronkus dan lain sebagainya ya, mengakselerasi jantung seperti itu. Jadi semakin deg-degan, kemudian pencernaan menurun, kemudian menstimulus glukosa rilis ya, menghasilkan glukosa, kemudian mensekresi epinefrin dan non-epinefrin yang nanti akan lebih detailnya pada slide selanjutnya. Nah, kemudian kalau ini sudah tertangani dengan baik, stresnya itu sudah
selesai, sudah bisa rileks seperti itu, nanti parasimpatis ini akan kembali ke parasimpatis ya. Dimana parasimpatis ini ya seperti biasa, kita tidak akan mengetahui pergerakannya, tapi bisa kita rasakan ya, kontriksi pada pupil, menstimulasi salivasi, kemudian menghambat detak jantung, kemudian mengkontriksi bronkisnya, pernafasan semakin normal, kemudian menstimulasi aktivitas dari pencernaan, kemudian menstimulasi bladder dan lain sebagainya ya. Saya rasa ini review saja, jadi tidak akan saya detailkan. Pada dasarnya pahami simpatik kemudian parasimpatik. Simpatik itu yang pertama muncul atau respon yang akan muncul ketika stresor itu datang ya, didapatkan dari mana? Ketika hipotalamus dan juga ini akan menghasilkan suatu respon ya. Nanti bisa cek pada slide-slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next. Nah, ini aspek fisiologis dari stres. Tadi kan biologis ya, sekarang ke fisiknya, fisiologisnya. Nah, menurut Hans Selye, seorang endokrinologis, dia mengidentifikasi aspek fisiologis dari stres itu melalui dua hal, yaitu LAS, Local Adaptation Syndrome, dan juga GAS, General Adaptation Syndrome. Nah, LAS ini tubuh akan menghasilkan respon yang respon yang dia itu menganggap bahwa stresor dari luar itu akan menghasilkan stres. Nah, respon setempat ini termasuk seperti pembekuan darah, ya, termasuk pembekuan darah, penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya dan lain sebagainya. Nah, respon jangka pendek. Jadi dia responnya itu hanya berjangka pendek saja. Jadi setelah itu langsung selesai. Nah, reaksi LAS yang paling sering adalah respon inflamasi yang biasanya disebabkan oleh trauma atau infeksi, dan respon refleks nyeri yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut. Jadi, respon LAS itu dia bersifat lokal, jadi hanya daerah situ saja. Kalau memang kita terluka, tergores seperti itu, LAS-nya itu akan mengalami nyeri pada bagian atau wilayah yang tergores seperti itu. Jadi dia tidak sistemis seluruh tubuh ya, tapi dia hanya merasa nyeri pada bagian tertentu yang dia itu luka seperti itu. Itu adalah kondisi di mana LAS atau Local Adaptation Syndrome. Nah, sedangkan GAS itu apa? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Nah, reaksi GAS atau General Adaptation Syndrome itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu alarm stage, resistance stage, dan stage yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat terlebih dahulu alarm stage. Alarm stage itu apa? Yaitu terjadi ketika terdapat perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi dia antara kenyataan dengan sebenarnya itu dia berbeda, antara realita dengan ekspektasi itu dia berbeda. Nah, itu akan munculkan alarm stage yang nanti akan menghasilkan flag or fight seperti itu. Ya. Kemudian ada resistance stage. Resistance stage itu terjadi ketika apa? Fase alarm yang terus-menerus itu tidak terselesaikan sehingga dia menjadi resisten, dia akan meningkat dan lain sebagainya. Nah, apabila resistance stage ini tidak tercapai, maka akan menghasilkan exhaustion stage di mana ada fase kelelahan. Stresor yang terus-menerus akan menyebabkan kelelahan, dan ketika timbul stresor yang kembali akan mengaktifkan alarm stage. Jadi dia akan berputar. Jadi kalau stresornya datang lagi, dia akan masuk ke alarm stage ini. Nah, perlu dipahami, alarm stage ini apabila tidak tertangani, dia tidak dapat merespon lagi, ya. Kalau sudah sampai pada tahap exhaustion stage ini, kemudian ada stresor lagi menjadi alarm stage, tidak akan melalui yang namanya ini resistance stage lagi, tapi langsung ke exhaustion stage. Jadi ini dilewati. Kalau nanti mendapatkan kembali stresor sebelumnya itu selesai dipecahkan masalahnya, ya. Saya rasa cukup jelas ya, kita akan bahas satu persatu. Next. Baik, ini adalah alarm stage.
Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, simpatik itu dihasilkan, ini cukup ini ya. eh, Apa nama, simpatik itu dihasilkan dari tulang belakang atau vertebra baik pada servikal, torakalis ataupun lumbal seperti itu ya. Jadi ada dilatasi pupil, ada menghambat salivasi ini apa? Ludah seperti itu ya, air ludah. Kemudian merilekskan bronkos, kemudian mengakselerasi jantung, kemudian menghambat aktivitas dari pencernaan, kemudian menstimulus penghasilan glukosa oleh liver atau oleh hati seperti itu ya, kemudian mensekresi dari epinefrin dan non-epinefrin dari ginjal seperti itu, dan merilekskan bladder dan juga mengkontraksi dari rektum atau vasul, mengkontraksi bagian rektum seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan pada slide selanjutnya sebelumnya. Oke, baik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah alarm stage ini itu baru pertama kali stres itu datang ya. Jadi stres itu pertama kali datang, kemudian terjadi ketika perbedaan antara kenyataan dan ekspektasinya itu berbeda, sehingga dia menghasilkan reaksi. Reaksinya yang namanya apa? Yaitu flight or fight. Jadi reaksi flight or fight ini, lari atau kita lawan, itu respon yang muncul segera ya. Jadi respon yang muncul segera ini apa? Yang tadi sudah disinggung, dia hipotalamus ini akan merangsang sistem saraf simpatik yang menyebabkan medula adrenalin itu dia melepaskan epinefrin dan epinefrin ke aliran darah dan menghasilkan dilatasi pupil, kemudian meningkatkan sekresi saliva, meningkatkan pola nafas, kemudian sampai dengan meningkatkan sekresi keringat. Nah, ini tergantung dari masing-masing individu. Alarm stage ini berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang memanjang. Seperti itu. Setiap individu berbeda. Akan tetapi ketika ini tidak terselesaikan, alarm stage ini, baik itu pada waktu yang pendek atau waktu yang memanjang, dia akan pindah ke stasi yang kedua. Yaitu apa? Next. Nah, resistance stage. Ini akan menghasilkan resistance state. Ini masih sama, jadi terjadi ketika fase alarm yang terus-menerus terjadi dan akan terjadi penurunan fungsi dari sistem pencernaan. Nah, ini resistance stage ini karena simpatiknya itu mulai muncul seperti itu dan mendominasi. Jika seseorang dapat beradaptasi terhadap stres, maka tubuh menjadi santai, menjadi rileks, dan kelenjar organ dan sistem itu menjadi reda kembali dan menjadi normal. Tapi ketika stres ini tidak bisa diadaptasi atau tubuh tidak bisa beradaptasi terhadap stres ini, maka secara fisiologis resistance stres ini akan meningkat menjadi stasiun ketiga, yaitu next exhaustion stage. Nah, apa sih exhaustion stage ini? Yaitu adalah kegagalan pada fase resistance akan mencetuskan penyakit atau memperburuk prognosis penyakit yang sudah ada. Nah, stresor yang terus-menerus akan menyebabkan kelelahan, dan ketika timbul stresor yang kembali mengaktifkan alarm stage, tubuh tidak dapat merespons seperti semula. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika dia sudah sampai ke exhaustion stage, akan tetapi belum selesai, kemudian dapat stresor kembali, dia akan muncul alarm stage ini, tapi tidak ke resistance stage, tapi langsung ke exhaustion stage seperti itu. Saya rasa tadi sudah saya jelaskan di depan, nanti bisa di playback lagi ya. Nah, pada fase ini gejala akan terlihat jelas karena terjadi perpanjangan tahap awal stres yang telah terbiasa. Energi penyesuaian sudah terkuras, kemudian individu tidak dapat lagi mengambil dari berbagai sumber untuk penyesuaian. Jadi sudah tidak bisa melakukan apapun seperti itu. Ya, bisa jadi muncul sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, hipertensi, sampai dengan bisa jadi sampai ke kematian. Nah, inilah stage ataupun inilah stres ketika tidak ditangani dengan baik, maka sampai kepada exhaustion stage, kelelahan, memanjang, dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Baik, next. Nah, tadi sudah kita lihat respon biologis, fisiologis. Sekarang kita
ke psikologisnya. Apa yang muncul pada respon psikologis ini pasti berbeda-beda setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Intensitas, durasi, jumlah stresor yang terjadi, antisipasi terhadap stresor, dan karakteristik seseorang juga akan mempengaruhi respon terhadap stres. Nah, karakteristik tersebut diantaranya apa? Kemampuan mengontrol diri, adanya support system, dan juga perasaan mampu menghadapi. Jadi semakin tinggi support system, maka semakin baik untuk menghadapi stres ini. Ya. Kemudian semakin perasaannya mampu dan yakin bisa menyelesaikan perkuliahan ini, berarti psikologis stresnya akan semakin ringan dan akan terselesaikan dengan baik. Jadi akan dipengaruhi oleh intensitas, durasi, dan juga jumlah stresor. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti bisa dilihat ataupun bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terkait dengan optimisme, stres, dan juga serta dampaknya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Bretherton SJ 2014 menyatakan bahwa optimisme secara signifikan mempengaruhi hubungan antara stres dan juga respon psikologis. Jadi semakin tinggi atau semakin optimisme seseorang, maka stresnya itu akan semakin ringan seperti itu. Nah, penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa merupakan sebuah proses pembentukan persepsi. Jadi, ketika seseorang itu mempersepsikan stresor ini ringan, stresor ini gampang, maka tubuh akan menghasilkan akan merespon bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan. Seperti itu, ya. Nah, tapi apabila kita mempersepsikan bahwa stresor ini berat, bahwa stresor ini tidak bisa kita lakukan, bahwa ini tidak bisa kita kerjakan, itu akan berbahaya, ya, dan akan kehilangan dan muncul sebagai bahaya dan ancaman, dan inilah yang dialami atau yang dinamakan dengan itu. Oke. Nah, penelitian lain oleh Hall yang menyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan kecacatan memiliki tingkat stres yang tinggi. Memasuki fase baru dalam kehidupan pun dapat menimbulkan stres. Jadi orang tua yang memiliki anak dengan cacat baik secara fisik atau secara mental, pasti dia akan memiliki stres yang tinggi pula. Pun sama, orang yang baru menikah, orang yang baru pindah tempat belajar, orang yang baru pindah tempat, pindah rumah, dan lain sebagainya, itu juga akan menimbulkan stres secara sendiri. Saya rasa tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya. Ini penelitian saja yang memperkuat hal tersebut. Selanjutnya juga dilakukan oleh Childress W.A. Junior 2012 yang menyatakan bahwa 81 mahasiswa semester baru menunjukkan bahwa tingkat stres meningkat pada mahasiswa selama semester pertama. Saya rasa ini juga dialami oleh mahasiswa semuanya pada saat semester 1 atau semester 2 atau mungkin pada saat ini masih terjadi karena perpindahan antara SMA kepada kuliah ataupun tahap di mana seseorang dulu masih diajarkan untuk A, B, C, D tapi sekarang harus belajar secara mandiri, secara berkelompok ataupun secara otodidak seperti itu. Jadi saya rasa ini juga terjadi. Dan ini diperkuat pada penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa baru itu akan meningkat stresnya. Pun saya juga pernah melakukan penelitian seperti ini pada saat level S2 di awal-awal dulu secara kualitatif bahwa 13 mahasiswa baru yang saya wawancarai secara kualitatif, secara deep interview seperti itu menyatakan bahwa tingkat stres itu semakin tinggi pada saat penugasan itu muncul dan deadline-nya mendekati seperti itu. Jadi ada tugas, deadline-nya semakin dekat, itu stresnya makin tinggi seperti itu. Pun juga pada level doktoral, pada penelitian yang pernah saya baca itu juga akan muncul seperti itu. Jadi tidak hanya level S1 ya, tidak hanya level sarjana, tidak hanya level diploma dan lain sebagainya, level magister, spesialis, bahkan doktoral pun stresornya juga tinggi kalau kita statusnya masih mahasiswa seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika mendapatkan tugas banyak, selesaikan ya. Selesaikan yang paling mudah, selesaikan yang paling bisa dan untuk mempermudah kita, oke? Dan juga
penelitian itu memang benar adanya, ya. Oke, baik. Next, menurut Dawson, kecemasan dan berduka merupakan dua respons psikologis utama yang muncul ketika mengalami stres. Nah, seseorang yang stres secara berlebihan ketika tidak ditangani dan lain sebagainya akan muncul kecemasan, akan muncul berduka. Ya, nanti kecemasan dan berduka akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Baik itu saya ataupun Pupami di sana. Tapi saya rasa kecemasan dan berduka ini menjadi hal yang paling penting untuk kita cegah agar tidak muncul ke arah yang lebih tinggi lagi, ya, baik itu bunuh diri ataupun perilaku kekerasan, ya. Baik, next. Nah, saya rasa ini daftar pustaka yang bisa dirujuk. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk bersensi di masing-masing video. Kemudian kita lanjutkan ke video yang kedua dan ketiga. Yang kedua tentang rentang sehat, sakit pada kesehatan jiwa, dan video yang ketiga tentang mekanisme copingnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan ini. Sukses untuk semuanya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan nanti bisa di-reply kembali apabila ada hal-hal yang memang kurang jelas, kemudian atau bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan ini. Kita lanjut, bukan saya akhiri ya, kita lanjutkan untuk video yang kedua tentang rentang sehat dan sakit dalam kesehatan jiwa. See you.